Halo Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program seri pengajaran Alkitab secara e-learning di season 1 seri yang ketiga bersama saya Yahya Fajar. Pada kesempatan kali ini kita masih menyambung dengan pengajaran yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, yaitu tentang teologi biblika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teologi perjanjian lama secara pendahuluan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat Alkitab itu terbagi dua, Bapak Ibu ya, secara metanarasi Alkitab yang beredar di seluruh dunia saat ini. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Nah, kita akan fokus pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjanjian lama, Bapak Ibu. Bahan yang saya sampaikan ini, saya ambil bahannya dari buku The Moody Handbook of Theology, karangan Paul Enns. Bapak Ibu bisa mencarinya di toko-toko buku Kristen, dan Bapak Ibu juga yang sekolah teologi, buku ini menjadi salah satu buku pegangan wajib bagi mahasiswa teologi baik S1 maupun S2. Bapak Ibu terkasih, kita akan membahas tentang teologi perjanjian lama. Teologi perjanjian lama. Di dalam teologi perjanjian lama, Bapak Ibu, kita harus melihat tentang penyataan wahyu Allah berdasarkan studi teks aslinya atau melakukan eksegesis, Bapak Ibu ya. Saudara yang terkasih, jadi di dalam studi teologi perjanjian lama kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Fokus kita adalah kerajaan Allah. Kita membahas tentang teologi perjanjian lama. Yang pertama adalah studi teks PL exegesis. Ya, kita harus menguraikan bahasa Ibraninya. Kemudian kita harus melihat arti kata aslinya, parsingnya bagaimana, ya, grammatical gimana, leksikalnya bagaimana. Kita harus membedah, menguraikan secara jelas, dan kita harus fokus kepada kerajaan Allah di dalam perjanjian lama. Secara sejarah, Bapak Ibu, bukti awal tentang studi teologi biblika dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ditemukan di dalam karya Irenaeus di tahun 130 sampai dengan 200 Masehi yang mengenali keprogresifan wahyu Allah. Ya, jadi wahyu Allah di dalam perjanjian lama itu mengalami progresif ya. Ya, terus dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu terjadi progresif ya sampai dengan Maliaki, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, Bapak gereja yang dulu namanya Bapak Agustinus juga membuat karya di tahun 354 sampai dengan 430 Masehi. Beliau menyarankan periode dalam perjanjian lama ya, itu dibagi menjadi 5 periode sejarah dari wahyu Allah. Kemudian berkembang lagi pada abad ke-17, George Lawrence Bauer tahun 1755 sampai dengan 1806 menerbitkan teologi PL yang pertama membagi dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama tentang teologi, tentang antropologi, tentang kristologi ya. Teologi kita belajar mengenal Allah berdasarkan sifat-sifat Allah ya. Kita belajar bagaimana kita bisa mengenal Allah ya di dalam Alkitab itu sendiri. Kemudian antropologi belajar tentang manusia di dalam perjanjian lama, dan kristologi kita belajar tentang nubuat adanya sang juru selamat atau raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya di dalam perjanjian lama, yaitu Kristus sendiri ya. Ilmu yang pelajari tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu, di abad ke-19 John Philip Gabler menjelaskan teologi biblika merupakan ide religius dari kitab suci sebagai fakta sejarah, membedakan waktu dan subjeknya, kemudian membedakan tahap-tahap dalam perkembangan ide-idenya. Kemudian Bapak Ibu, pada abad ke-20, sekolah Princeton Seminary muncul beberapa karya-karya PL yang penting. Yang utama adalah Biblical Theology dari Gerhardus Voss dari Dallas Theological Seminary, juga menulis sebuah teologi perjanjian lama yang penting, The Basis of the Premillennial Faith, yang melihat kesatuan PL berdasarkan covenant tanpa syarat antara Allah dan dengan Israel. Kalau kita bicara tentang teologi PL, Bapak Ibu, maka kita akan melihat bagaimana sih metodologinya untuk mengetahui teologi PL itu sendiri ya. Suatu langkah, suatu cara yang ditempuh untuk mencapai hasil ya tertentu ya. Metodologinya bagaimana? Yang pertama, di dalam teologi PL itu ada yang namanya metode didaktik dogmatik
ya, di mana metode itu berdasarkan R.C. Denton menulis bahwa di dalam PL, ya, itu secara garis besarnya Yahweh itu Allahnya Israel, ya, dan Israel adalah umatnya Yahweh, ya, YHWH. Kalau orang Yahudi bicaranya Adonai, ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Kemudian menurut C.K. Lehman, ya, metode progresif genetik, yaitu menelusuri relasi antara Allah dengan manusia melalui covenant. Covenant yaitu janji yang dibuat Allah kepada manusia, ya, tanpa syarat, ya. Janji yang membuat janji ini Allah sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ada juga namanya metode lintas bagian, ya, W.H. Dort, ya, di mana di secara teologi PL sifat historical PL dan membuat lintas bagian melalui proses historical, di mana terhampar dengan jelas struktur inti dari agama Allah dan umatnya, Allah dan dunia, Allah dan manusia, untuk memperlihatkan perkembangan pikiran dan institusi, ya, menurut W.H. Dort. Kemudian juga ada lagi metode tipikal, di mana metodologi ini mengenai teologi PL tanpa mempertimbangkan PB. Jadi kita fokusnya di PL doang. Jadi teologi PL sekitar pengalaman orang Israel dengan Yahweh. Tidak setiap pengalaman memiliki nilai yang sama menurut Mackenzie. Kemudian ada juga yang kelima, yaitu metode diakronik, yaitu teologi PL yang menceritakan kembali kerigma Israel atau pengakuan PL yang dinyatakan oleh orang Israel dalam konteks sejarah. Jadi kerigma itu menceritakan kembali, ya, bangsa Israel mengakui bahwa orang Israel di dalam konteks sejarah, ya. Jadi kerigma itu seperti itu, menceritakan kembali. Kemudian ada juga metode yang keenam, yaitu metode formasi tradisi, di mana kita melihat teologi PL ini yang disadari melalui formasi secara tradisi bangsa Yahudi sendiri dalam PL, menurut Hartmut Gesey. Kemudian yang ketujuh, metodologi teologi PL, Bapak Ibu, kita melihat metode tematik dialektikal, di mana teologi PL merelasikan tematik dan dialektik, proses penalaran yang berusaha untuk mencari solusi dari konflik antara ide-ide yang berbeda. Itu menurut Brueggemann. Kemudian yang kedelapan ada metode teologi biblikal baru, di mana di sini metodenya yaitu mengkritis secara historis yang meninggalkan penalaran manusia sebagai otoritas tertinggi dalam memperlakukan Alkitab sama dengan buku-buku lain. Jadi Bapak Ibu, terakhir ada yang namanya canonical multiplex, ya, di mana teologi PL-nya berdasarkan kanon. Kita melihat kanon PL yang disetujui oleh Konsili Nisea, ya, tentang kanon PL. Kemudian yang ke-10 ada janji sebagai tema di dalam PL, dalam teologi PL. Kemudian yang ke-11 kita melihat rancangan Allah sebagai tema di dalam teologi PL. Jadi ada 10 hal yang kita bisa bicarakan mengenai metodologi di dalam teologi PL. Nah, Bapak Ibu terkasih, untuk mengidentifikasi dari perjanjian lama, kita harus memperhatikan beberapa unsur, harus jelas dulu nih dalam teologi PL. Yang pertama, di dalam teologi PL, doktrin inspirasi kitab suci merupakan keharusan apabila keadilan akan ditegakkan pada teks kitab suci. Jadi, kita harus percaya bahwa kitab suci ini benar-benar diinspirasikan, ya, kepada orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menulisnya, yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menulisnya. Ini doktrin ini adalah kebenaran kitab suci. Jadi kitab suci ini mutlak, absolut benar, Bapak Ibu. Yang kedua, dalam mengidentifikasi dari PL, ya, dalam teologi PL harus melibatkan eksegesis teks kitab suci, kemudian mengaplikasikan prinsip-prinsip hermeneutik, ya, penafsiran yang tepat. Teks berbicara bagi dirinya sendiri, kemudian merupakan hasil dari studi induktif, bukan deduktif. Jadi dari kata per kata, ayat per ayat, kita akan menemukan suatu makna yang luar biasa. Kita akan tahu artinya. Kemudian dalam suatu kalimat, ya, itu secara eksegesis dari teks kitab suci itu kita teliti, Bapak Ibu. Dalam mengidentifikasi PL, di poin yang ketiga, dibangun atas dasar premis wahyu yang progresif, dan melalui eksegesis menemukan progresif dari wahyu Allah dalam sejarah. Jadi wahyu Allah ini dari kitab mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya, Yosua, kemudian kitab Hakim-Hakim, ya, kemudian Raja-Raja, sampai ke kitab Maleaki, ya, itu ada terjadi progresif wahyu Allah, ya. Jadi kita harus melihat premisnya dari
teologi PL itu tentang keprogresifan wahyu Allah, dan kita lakukan secara eksegesis. Kita akan ketemu nih progresif dari wahyu Allah dalam sejarah. Kemudian dalam mengidentifikasi teologi PL, yang keempat, kita harus menyelidiki berbagai era yang berbeda, khususnya dicatat melalui covenant Allah yang dibuat dengan pengantaranya, ya. Jadi Allah di dalam teologi PL itu memilih agen, saudaraku, ya. Contohnya di dalam Kejadian, di penciptaan, ya, Allah memilih Adam. Adam merupakan pengantara yang pertama dari kerajaan Allah di bumi. Kemudian sampai dengan rencana Allah akan datangnya Mesias untuk menyelamatkan, menjadi pengantar yang terakhir. Kemudian untuk menemukan cara Allah menyatakan dirinya di dalam sejarah Alkitab. Identifikasi yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, dalam teologi PL harus memperlihatkan kesatuan kitab suci. Wahyu Allah tentang dirinya dalam PL dan PB harus merefleksikan tujuan Allah membawa kemuliaan bagi dirinya, bagi Allah sendiri, di mana kesatuan itu ditemukan dalam konsep kerajaan, ya, dalam konsep kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat, Bapak Ibu, di dalam tabel ini, ya, kita bisa melihat era atau pembagian dalam teologi di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, di mana di dalam Perjanjian Lama ada kesatuan dari tema teologi PL, ya, ada beberapa pokok-pokok penting, yaitu tentang kerajaan, ya. Pokok pentingnya itu kesatuan temanya, yaitu tentang kerajaan Allah. Ya, kita melihat ada yang menjadi mediator di sesuai eranya masing-masing di dalam teologi PL. Di dalam era Edenik, ya, yang menjadi mediator adalah Adam. Nah, di mediator itu memiliki ada aturan mediatoral, ya, di mana Adam merupakan pengantara pemerintahan kerajaan teokrasi atas ciptaan. Manusia menaati Allah dan menaklukkan alam dan kehidupan binatang. Kita bisa lihat di Kejadian 1 sampai 2. Kemudian ada era yang namanya era Nuh, Nabi Nuh, ya, saudaraku, mediator yang kedua, Nabi Nuh, di mana aturan mediatoralnya pengantara pemerintah kerajaan teokrasi dengan melaksanakan keadilannya Tuhan. Nuh menetapkan hukuman mati sebagai pengakuan akan kekudusan hidup. Kita bisa belajar, bisa melihat di dalam Kejadian 6 sampai 10. Habis dari melihat tayangan ini, saya mendorong saudaraku untuk membuka Alkitab, ya, untuk menyelidiki, untuk menguji segala sesuatu dari pengajaran ini. Kita akan melihat tema dalam teologi PL, ya, kesatuan tema tentang kerajaan. Kemudian era yang ketiga adalah era patriark. Yang menjadi mediator saat itu adalah Abraham. Ada aturan mediatoralnya, ada dua. Yang pertama, di dalam era patriark, Abraham adalah bapa suatu bangsa, di mana melalui Allah pada suatu hari akan menjalankan pemerintahannya atas dunia. Kita bisa belajar di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kemudian poin yang kedua, Abraham itu menerima covenant Abrahamik, yaitu ada 3, yaitu tanah di Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Yang kedua, keturunan, Kejadian 15 ayat 4 sampai 6, Kejadian 22 ayat 17, Kejadian 49 3 sampai 28, dan yang ketiga covenantnya adalah tentang berkat, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kemudian di dalam era Musa, ya, mediatornya adalah Musa dan bangsa Israel sendiri. Ada 2 aturan mediatoral. Yang pertama, kehendak Allah dinyatakan melalui hukum Musa. Allah adalah raja, Israel itu rakyatnya. Hukum Musa itu memuat apa? Konstitusi dari kerajaan teokrasi. Kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran, ya, ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari perbudakan di tanah Mesir, ya, saudaraku, Keluaran 20, 21, 22, 23, 25, 29, 3 sampai 30, 36 di Imamat Bilangan Ulangan. Kemudian yang kedua, Israel pengantara kebenaran Allah pada bangsa-bangsa lain melalui hukum Musa. Kemudian era yang kelima, saudaraku, era monarki, yaitu era kerajaan. Yang menjadi pengantara di sini adalah Daud atau Raja Daud. Ya, ada 2 aturan mediatoral. Yang pertama, Daud pengantara pemerintah Allah di bumi dalam era Daud tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Yang kedua, Daud menerima covenant Davidik namanya, saudaraku, yang mengantisipasi janji tentang kerajaan Mesias, ya, di mana ada dinasti, ada kerajaan, ada tahta, ada pemerintahan yang kekal. Itu di 2 Samuel ayat yang ke-7. Kemudian era yang terakhir, era yang ke-6 adalah era para nabi, saudaraku, ya, yang menjadi mediator Allah
adalah para nabi itu sendiri. Ada 6 di sini saudaraku ya. Yang pertama, bila raja-raja murtad, Allah membangkitkan nabi-nabi sebagai mediator dari kerajaan teokrasinya ya. Bangsa Israel murtad, kemudian Allah menunjuk nabi supaya menyampaikan pesan Allah, zaman Yeremia, zaman Yesaya. Kemudian yang kedua, para nabi mendorong orang-orang menaati hukum Musa dalam kerajaan teokrasi, bernubuat tentang bentuk akhir dari kerajaan, dan bernubuat tentang pemerintahan milenial Mesias yang akan datang. Yang ketiga, saudaraku, Yesaya melihat Mesias menderita sebagai dasar dari kerajaan yang akan datang yang diperintah oleh Mesias. Saudaraku bisa melihat di Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Yang keempat, Yeremia mewartakan covenant baru, di mana dasar di mana Allah akan memberkati Israel dan Israel sebagai umat yang dilahir barukan di masa yang akan datang. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang kelima, Yeskiel mendapat penglihatan tentang ibadah yang telah direstorasi pada kerajaan yang akan datang. Yeskiel pasal 40 sampai 48. Kemudian Daniel melihat Mesias menghancurkan semua kerajaan dunia dan mendirikan kerajaan milenial. Daniel pasal 2 sampai pasal yang ke-12. Itulah tabel tentang kerajaan, kesatuan. Tema dari teologi PL adalah kerajaan, saudaraku. Kemudian saudaraku, kalau kita melihat dalam covenant Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Allah memanggil seorang di mana melaluinya ia menyediakan penebusan dan berkat. Di bawah covenant Palestina, ya, di Ulangan 30. Israel sebagai keturunan Abraham dijanjikan tanah di mana di dalamnya Allah akan memberkati mereka. Namun demikian saudaraku, berkat itu pada akhirnya akan datang melalui Mesias, seorang keturunan Abraham dan keturunan dari Raja Daud. Nah, saudaraku, kita bisa lihat di dalam diagram ini, kita bisa lihat di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 6, Matius 1 ayat 1. Lebih dari itu, berkat akan dimungkinkan melalui umat yang mengalami kelahiran baru sebagai janji dan covenant yang baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Keempat covenant ini membentuk dasar dari teologi PL, di mana Allah akan menebus dan memberkati umatnya. Hubungan dan penekanan dari covenant-covenant ini dapat dilihat dalam diagram ini. Jadi hubungan yang pertama, covenant Allah kepada Abraham. Ya, Abraham dipilih, disuruh pindah dari tempat kelahirannya, ya, menuju ke tanah Kanaan, ya. Abraham diberikan janji covenant, janji yang sepihak dari Allah kepada Abraham tanpa syarat, ya. Janji itu Abraham ada 3 poin tentang tanah, benih, dan berkat. Itu bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dan bahkan kalau kita belajar nih di perjanjian baru, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun di dalam Yesus Kristus, kita berhak menerima janji Allah kepada Abraham ini, ya, covenant ini, ya. Tapi kita kembali ke Bible lagi, ke tentang teologi perjanjian lama. Kemudian kita uraikan diagramnya, ya. Ada covenant Abraham itu dibagi 3. Ada covenant Palestina di Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 tentang tanah. Kemudian ada di covenant Daud, ya, tentang benih 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, dan tentang berkat, yaitu di covenant baru Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Nah, saudaraku, kita masuk ke slide yang terakhir. Nah, ada 6 poin, saudaraku, penekanan dari teologi perjanjian lama. Kalau kita bicara tentang perjanjian lama, penekanan ini harus ada, saudaraku. Yang pertama, di dalam teologi perjanjian lama dapat diringkas di bawah pusat suatu tema tentang kerajaan Allah. Dari permulaan sejarah Allah bekerja dengan menetapkan pengantara-pengantara atau mediator untuk menjalankan kerajaan perantara sepanjang sejarah PL. Namun semua pelaksanaan itu mengantisipasi puncak dari kerajaan perantara itu, yaitu kerajaan 1000 tahun di bawah penguasaan Mesias, yaitu kerajaan milenial. Kemudian poin yang kedua, penekanan di sini, di mana covenant-covenant tanpa syarat dari PL secara natur menjelaskan natur dan masa depan kerajaan milenial. Allah menjanjikan tanah, Allah menjanjikan keturunan yang akan melahirkan Mesias dan suatu bangsa yang akan diperintahkan olehnya, serta berkat rohani yang menyangkut pengampunan, ya, pengampunan dosa bagi orang yang berdosa. Poin yang ketiga dan penekanan teologi PL, saudaraku, sepanjang sisa-sisa dari tulisan PL, Allah berhubungan dengan Israel dengan tujuan untuk membawa bangsa ini ke suatu tempat berkat rohani, di mana bangsa ini akan menjadi alat Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain yang ada di dunia.
Yang keempat dalam penekanan dari teologi PL, saudaraku, Israel diberikan covenant Musa yang bersyarat sebagai demonstrasi kekudusan Allah yang merupakan standarnya Allah sendiri, saudaraku. Mereka yang ingin masuk dalam persekutuan Allah yang kudus harus hidup dalam kekudusan, ya, bukan dalam kenajisan atau dosa. Harus hidup kudus, ya, dalam poin yang keempat ini. Hal itu dapat terpenuhi melalui janji pengampunan di dalam covenant yang baru, ya. Kita bisa dikuduskan oleh darah Yesus. Kalau dengan kekuatan kita, korban penebusan dosa, dengan penebusan salah, ya, korban bakaran, itu masih belum bisa menyucikan darah dosa-dosa kita, ya. Tapi ketika kita masuk dilahir barukan dengan percaya, iman percaya pada Yesus Kristus, ya, dengan janji Allah, covenant baru dilahir barukan di Yeremia pasal 31 ayat 31-34, maka kita menjadi pribadi yang baru, yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Poin yang kelima, saudaraku, penekanan dari teologi PL. Gambaran Yesaya dan Zakaria dalam kitab para nabi bahwa Mesias itu bukan hanya memerintah, saudaraku, melainkan juga Mesias digambarkan dia akan menderita dan menyediakan pengampunan kepada mereka yang mau percaya kepadanya, ya. Pada waktu kedatangan Mesias nanti bangsa Israel akan bertobat. Dan bangsa Israel ketika sudah bertobat, dia akan diampuni, diubahkan, direstorasikan ke tanah yang telah dijanjikan kepada bangsa itu. Ada di dalam Ulangan 30 ayat 1-10. Yang terakhir, saudaraku, penekanan dari teologi PL, poin yang keenam, tujuan Allah dalam memanggil orang berdosa untuk kembali ke dalam persekutuan dengannya adalah untuk membawa kemuliaan pada nama Allah sendiri, saudaraku. Allah adalah kudus dan semua orang yang masuk dalam persekutuan dengannya haruslah kudus. Hari di mana Allah akan disembah dalam kekudusannya oleh suatu bangsa yang dilahir barukan dalam dunia yang telah direstorasi adalah kerajaan milenial. Ini adalah 6 poin yang kita bisa lihat dari metanarasi dalam perjanjian lama atau teologi perjanjian lama. Saudaraku yang terkasih, saya mengundang saudaraku terkasih untuk terus mengikuti channel ini, karena channel ini bersifat pengajaran yang singkat, ya, secara e-learning dari YouTube, dan akan terus berseri, saudaraku, ya. Jadi sistematis pengajarannya, bukan lompat-lompat, ya. Kita belajar melalui teologi biblika. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang teologi perjanjian lama. Untuk video YouTube selanjutnya, kita akan belajar tentang teologi perjanjian baru. Sudah penasaran kan, saudaraku? Nantikan video YouTube berikutnya, klik lonceng subscribe, kemudian klik like dan share, serta silahkan komen di sini, saudaraku. Kira-kira kita bisa berdiskusi secara studi, ya, tentang perjanjian lama. Kita saling sharing, saling memberkati lewat channel ini, dan silahkan share ke orang-orang yang menurut Anda mereka selama ini masih bingung, ya, tentang metanarasi, apa sih isinya perjanjian lama. Orang melihat perjanjian lama hanya sebatas sejarah. No, saudaraku, perjanjian lama ini adalah Alkitab ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan inspirasi dari Allah, dan ada maksud Allah yang luar biasa lewat perjanjian ini. Dan kita bisa belajar ketika kita tahu isi garis besar tentang teologi di dalam perjanjian lama. Demikian video YouTube pada kesempatan kali ini. Kiranya video ini bisa menjadi saluran berkat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya.